Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jawab salamnya dengan baik, jernih, selamat sorenya dengan sempurna. Nanti Bank Mandiri kasih hadiah. Alhamdulillah. Ya, itu karena ini langsung dihadiri petingginya Bank Mandiri. Jadi Mas Didin, iya, Prof. Jangan lupa loh ya, jadi nasabah loh ya. Alhamdulillah. Gak pakai di ini, gak ada pesanan dari Bank Mandiri loh Mas Didin. Jadi alhamdulillah di sore ini kita ketemu kembali dalam acara Airlangga Forum Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang dipancar siar secara langsung juga oleh jaringan radio yang hostnya juga di Suara Sidoarjo. Radio mana saja Mas Didin, silahkan disapa. Baik, teman-teman yang hari ini sudah bergabung ada dari Trenggalek, Tulung Agung, kemudian ada dari Madura, itu ada dari Pamekasan dan juga Sampang, kemudian ada dari Bojonegoro juga, kemudian teman-teman yang ada di Pacitan, Probolinggo, kemudian ada di Bondowoso, kemudian Bondowoso, ya. Ya, dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur. Jawa Timur yang disiarkan di 22 kabupaten kota se-Jawa Timur, dan alhamdulillah kenapa mereka merelai semua karena senang, karena yang hadir tahu enggak Mas Diding, enggak tanggung-tanggung ini. Wis. Di studio kita di Sekolah Pascasarjana UNER ini ada jajaran Bank Mandiri juga, tapi jangan kata beritahu dulu rahasia. Saya auto nunggu aja. Terlebih dahulu adalah Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Bank Mandiri, yaitu Bapak Agus Dwi Handaya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua para pendengar, para peserta. Terima kasih, selamat siang Pak Agus. Mas Didin dan sahabat Airlangga Forum, Pak Agus ini nama kerennya ada, nama panggilan-panggilan ada. Nama panggung. Itu punya nama kan juga Pak Jokowi. Iya. Tahu juga punya, apa itu? ADH. Ya, kalau nyapa nanti ADH langsung proses kredit lancar sampai. Pakai rekom ya, langsung rekom. Pak ADH, tapi panggilannya juga tidak Pak ADH karena nanti keren. Karena tampilan beliau kan kelihatan humble, terus kemudian senyumnya saja pesonanya pesona menjelang berpuasa. Iya. Nama kerennya panggilan beliau adalah, kalau di lingkungan Bank Mandiri yang saya dengar-dengar, tapi ini nggak ada di medsos. Apa itu? Bro ADH. Jadi kalau kita sampai sekarang, selamat sore, selamat siang, assalamualaikum Bro ADH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Terima kasih Bro ADH sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri. Dan kita tidak sendirian Bro ADH. Kenapa? Kita langsung juga didampingi oleh senior kami di Universitas Airlangga. Beliau adalah Profesor Dr. Fendi Suharyadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat salamnya itu, kalau sudah terang dan rambutnya memutih, pasti nggak duit kredit untuk Bank Mandiri. Nggak ada kemacetan kredit di Bank Mandiri. Iki lagi tak lunasi. Ini Prof. Alhamdulillah sehat-sehat nih Prof. Halo Prof Fendi. Ya. Tolong host juga beliau biar bisa saling bersapa. Ya, sehat selalu Prof ya. Iya, Mas Parto. Ya, dan beliau ini adalah Koordinator Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi Doktor PSDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, gitu ya. Dan juga hadir di acara hari ini adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof.
Kalau belum muncul, beliau sudah siap di ruangan, dan karena memang sedang ada gangguan jaringan di kampus B, di seluruh kampus B, ini Bro ADH, jadi mohon maaf, tapi insya Allah kita tetap lancar. Dan hadir pula di sini adalah, nah ini hadir, muncul, dirasani titik santri gak kena koyoi, langsung muncul. Ya. Assalamualaikum Prof. Badri Munir Sukoco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Agus atas rawuhipun. Sami-sami, Pak. Jadi ini sehat ya, Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dua direktur di sini, satunya direktur kepatuhan di Bank Mandiri, satunya adalah direktur Sekolah Pasca Sarjana. Tapi kalau Prof. Badri, ternyata Pak Agus ini nama kerennya, ini panggilan kerennya di Bank Mandiri adalah Bro ADH. Tapi dengan jangan ikut Prof, jangan ikut manggil gini. Nanti nanti urusan kredit dosen di UNER, waduh ada masalah nanti dicatat. Satu hal yang luar biasa, hari ini juga dihadiri para guru besar dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, para mahasiswa di program-program studi pengembangan sumber daya manusia, dan yang lainnya dari berbagai nih, para KPS juga hadir, para dosen, Pak ADH, sekaligus tentunya sepertinya juga para kolega dari Bank Mandiri, gitu ya, membincang tentang transformasi kepemimpinan pasca pandemi COVID-19 di sektor perbankan. Wah, ini kredit-kredit mudah apa enggak, ini keuangan lancar apa tidak. Tapi sebagai pembuka untuk menyapa tamu yang sangat terhormat, Bapak ADH dari Bank Mandiri, tentu Profesor Dr. Badri Munir Sukoco, harus ikut disingkat. Jadi BMC, BMS, gitu ya, dari Direktur BMS, silahkan membuka dan menyapa. Masih kurang, nanti ada bro-nya, bro BMS. Oh, betul. Tapi kalau bro-nya nggak pakai disingkat, Bro Badri, BB. Nah, silakan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Jujo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Agus Dwi Handaya, Direktur Human Capital dan Kepatuhan dari Bank Mandiri, dan tentunya ada Prof. Hendi, KPS S3, PSDM di UNER, dan Prof. Jujo serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara ini. Ini tentu cukup menarik acara sore ini, karena kita akan belajar dari Bapak Agus Dwi Handaya bagaimana transformasi organisasi dan kepemimpinan dalam masa krisis, karena ini sedang krisis ya, krisis COVID-19. Kalau secara umum memang meskipun tidak ada COVID-19, banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini. Yang pertama, rapid urbanization yang tentunya pasti akan ngefek kepada industri perbankan, terus changing demografi. Kemarin hasil sensus 2020, 65% penduduk Indonesia itu berumur kurang dari 40 tahun. Tentu ini akan ngefek dari sisi supply untuk talenta dari Bank Mandiri, dan yang kedua tentu customer dari Bank Mandiri juga akan berubah, karena 65% penduduknya penduduk Indonesia di bawah 40 tahun. Terus tentu ada hyperglobalization, sama yang terakhir adalah accelerated innovation. Bagaimana Bank Mandiri nantinya menghadapi gelombang fintech ini yang cukup luar biasa lah ya. Ada beberapa yang fungsi yang selama ini biasanya dijalankan oleh perbankan, terus mulai ambil alih oleh fintech, baik yang fintech murni untuk pinjam meminjam maupun untuk transaksi. Dan yang terakhir tentunya yang COVID-19 ini. Nah, kebetulan Prof. Jujo, Agus maupun Prof. Hendi ini bukunya baru datang gitu kemarin gitu dari Amazon. Tulisannya Profesor Nitin Rakesh dan Jerry Win ngomongin tentang transformation in
Times of Crisis gitu. Baru terbit bulan ini. Terus ada beberapa prinsip yang memang ditawarkan oleh penulis Profesor Rakes sama Profesor Win, the Eight Principle. Cuman yang mungkin yang ingin saya cermati di sini sesuai judul yang dicantumkan pada sore ini adalah transformasi organisasi dan kepemimpinan. Ini pasti ngomongin tentang bagaimana desain itu bisa ideal terkait dengan desain organisasi ya. Terus bagaimana organisasi ini bisa melakukan orkestrasi baik dari sisi talenta maupun network yang ada. Di buku ini dijelaskan beberapa hal yang berubah ketika krisis ini. Yang pertama, yang dulunya fixed work hours, sekarang flexible work hours. Pasti Bank Mandiri ini menghadapi beberapa penyesuaian terkait dengan WFH, terus harus flexible work hours dan seterusnya. Nanti kita belajar dari Bapak Agus bagaimana hal ini bisa dilakukan di Bank Mandiri. Dan yang kedua, working at office premises, jadi working from anywhere. Apakah ini untuk sektor perbankan ini bisa berlaku ini working from anywhere? Yang face to face virtual meeting, yang face to face untuk klien corporate credit gitu, terus habis itu harus hybrid, kemudian physical signature dengan digital signature, traditional check deposit, sekarang cukup elektronik aja. Saya rasa kalau yang ini sudah jadi biasa buat Bank Mandiri. Terus ada in-branch check deposit, ada mostly local team, ada global team sekarang, dan mostly full-time employees sekarang mungkin mix antara full-time dengan open talent. Karena memang trennya untuk generasi Z maupun post-Gen Z lebih banyak mereka suka dengan model gig workforce yang tidak terlalu terikat, dan tentunya ini akan sangat berpengaruh pada Bank Mandiri yang selama ini sangat mengandalkan full-time employees. Mungkin pembukaannya itu, Prof. Jojo. Sekarang waktunya saya belajar dari Bapak Agus Dwi Handaya dan Prof. Fendi Suharyadi. Iya, terima kasih sekali Bro Badri Munir Sukoco. Wah, ini kalau ndak banyak acara ini, aku sebagai wakil direktur dievaluasi karo direktur ya. Tapi berhubung memimpin acara, Pak ADH jadi dapat dimaafkan kayaknya ini nanti. Jadi terima kasih, satu paparan yang luar biasa. Seluruh sahabat Erlangga Forum, apa yang disampaikan oleh Prof. Badri tadi itu kan selalu hal yang terbaru, yang aktual. Bukunya saja baru terbit 2 hari lalu kita sudah punya. Untuk itu apa tandanya? Dosen-dosennya berarti kan mengikuti perkembangan referensi internasional. Untuk itu jangan lewatkan untuk kuliah di sekolah pasca sarjana. Nah, tetep menggo yo iklan nang kene ra wong duwe sekolah-sekolahan dhewe, studio-studio dhewe ngono ya. Jadi terima kasih sekali Prof, dan tentu saja transformasi kepemimpinan tadi ternyata dengan dukungan-dukungan referensi yang ada untuk mengatasi kondisi pasca pandemi COVID-19, apalagi di sektor perbankan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia perbankan. Apakah di Bank Mandiri juga, karena beliau direktur kepatuhan, patuh-patuh tagak iki arek-arek iki ya, para nasabah semuanya ini ya dalam situasi hari ini. Tapi sebelum bicara yang hal-hal yang sangat real, tentu dalam konteks policy di dunia perbankannya, kepemimpinan di dunia perbankannya dalam situasi COVID-19 ini, yang paling tahu adalah Bro ADH kita, bronya Bank Mandiri. Silakan Pak ADH. Ya, terima kasih Bro Suparto Wijoyo. Terima kasih sambutan yang hangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami. Ini ada Profesor Badri Munir Sukoco. Saya nggak berani manggil Bro Badri, takut kualat. Nanti kalau kualat kemudian nanti nggak mau pakai produk yang Mandiri lagi. Salam hormat juga untuk Profesor Dr. Fendi Suharyadi, juga para Bapak Ibu guru besar, dosen dan juga mahasiswa pasca sarjana yang
turut join pada siang hari ini. Ada dua hal di awal ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Pertama, terima kasih, merupakan kebahagiaan, kehormatan bagi saya bisa hadir, bisa diundang di sharing kita pada sore hari ini. Yang kedua, tentunya terima kasih kami juga atas kerjasama bisnisnya selama ini. Ini saya hadir juga dengan beberapa teman-teman dari Bank Mandiri, ada Bu Arfa, mungkin selalu ngerepotin Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan sesi hari ini apa yang kami miliki bisa kami share sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan walaupun mungkin bukan menjadi suatu pembelajaran, paling tidak bisa menjadi referensi ataupun insight buat Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kerjasama antara Bank Mandiri dan Unair bisa lebih hangat lagi, bisa lebih hubungan yang lebih cair lagi, ibarat bro dan sis. Jadi memang di Mandiri itu selalu pakai bro and sis itu. Lebih kepada supaya sekat formalnya itu hilang. Jadi lebih ada informality, dan dengan informality ini kita harapkan teman-teman yang millennials ini lebih berani speak up, lebih memberikan panggung buat mereka untuk bisa berinteraksi dengan yang lebih senior tanpa menghilangkan kesantunan sebagai di dunia timur. Nah, saya pada hari ini ingin sedikit bercerita tentang bagaimana proses transformasi leadership di perbankan, khususnya di Bank Mandiri. Jadi tadinya sebenarnya ada dua, ada leadership dan ada organisasi. Mohon izin saya mungkin lebih fokus kepada leadership-nya karena menurut saya ini menarik sekali. Sebagai gambaran, kita semua paham bahwa dalam 1 tahun terakhir dunia sekarang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID. Sampai dengan 29 April itu sudah terinfeksi kira-kira 147 juta kasus, dan kematian itu lebih daripada 3 juta. Bahkan kita sekarang di India itu sedang memasukin gelombang kedua. Nah, ini tentunya sedikit banyak merubah bagaimana kita kemudian melakukan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bekerja, mulai dari berolahraga, mulai dari menikmati hiburan, mulai dari berbelanja, semuanya mengalami perubahan yang sangat drastis. Sebagai gambaran saja bagaimana magnitude-nya luar biasa, online delivery untuk size-nya yang biasanya itu butuh waktu 10 tahun dengan size yang sama, itu bisa dilampaui hanya dalam 8 minggu. Untuk entertainment, Netflix itu butuh waktu 7 tahun untuk mengakumulasi aksesnya, tetapi Disney Plus hanya dalam waktu 5 bulan. Kemudian untuk remote working yang tadi disampaikan oleh Profesor, itu dalam 3 bulan itu mengalami 20 kali peningkatan partisipannya. Telemedicine itu 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya dalam waktu 15 hari. Jadi memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ini menggambarkan impact daripada pandemi, bukan saja impact secara kesehatan, banyaknya intervensi, tapi yang lebih mendalam lagi adalah impact daripada kebiasaan. Jadi merubah kebiasaan kita di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang mungkin ini akan sebagian besar akan terbawa terus ke masa depan. Nah, pada saat yang bersamaan, sebenarnya kita juga sedang memasuki era industri 4.0 yang banyak sekali didominasi dengan Internet of Things dan juga cyber physical. Jadi kita sudah memasuki industri 4.0 meninggalkan 1.0, 2.0 maupun 3.0 yang banyak berbasis dari mekanisasi, berbasis automation, berbasis komputer dan sebagainya. Dan ini kemudian impact ke perbankan sendiri dalam bentuk adanya digital branches, cloud computing, big data maupun robotik. Nah, lebih jauh lagi untuk perbankan itu disruptifnya luar biasa. Bank itu ada 4 fungsinya secara basic: save money, move money, borrow money, dan grow money. Save money maksud menyimpan uang, memindahkan uang, meminjamkan uang, dan menginvestkan uang. Tapi semua fungsi ini sekarang sudah diambil alih oleh institusi, oleh apps, oleh startup yang bukan berbasis atau bukan memiliki license perbankan.
Bahkan pertumbuhan bisnisnya itu bahkan lebih bisa eksponensial. Ini ada satu data dan fakta yang sangat mengerikan kali buat perbankan, buat kami. Itu ada satu N Financial Group di bawah daripada Alibaba Group. Itu e-commerce, ya, e-commerce. Umurnya baru 7 tahun. Tapi 7 tahun itu market cap-nya, market itu nilai perusahaan itu di pasar modal, itu sudah 300 miliar dolar. Dan usersnya itu ada 1,3 miliar. Bayangkan dengan bank terbesar di Indonesia, umurnya itu 64 tahun. Market cap-nya itu baru 52 miliar dolar. Dan usernya itu baru 22 juta. Mandiri juga baru sekitar 20 juta. Mandiri umurnya 20 tahun, jumlah nasabahnya 20-22 juta. Tetapi ini yang N Financial, umurnya baru 7 tahun, itu usersnya udah 1,3 miliar. Jadi luar biasa sekali disruptive teknologi di perbankan. Kalau kita lihat lagi, lebih luas lagi, bagaimana kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasional itu sudah borderless, sudah mengglobal. Tadi bukunya Prof tadi juga disampaikan baru datang dari Amazon. Amazon itu luar biasa sekali. Sejak tahun 90-an itu sudah melakukan, sejak tahun 1994 ditemukan sebagai online bookstore, itu tahun 2003 itu sudah go internasional dan masuk ke China. Dan sekarang revenue-nya ada 386 billion US dollar. Jadi luar biasa sekali. Jadi borderless. Yang lebih mengerikan lagi, itu model bisnisnya itu berubah secara signifikan. Netflix itu adalah largest movie house terbesar, tapi nggak punya sinema. Kan aneh tuh. Movie house terbesar tapi nggak punya sinema. Sinemanya masing-masing. Nah, perusahaan taksi terbesar itu malah nggak punya taksi. Grab, Gojek. Kemudian largest phone companies terbesar, WhatsApp itu nggak punya infrastruktur telco, nggak punya menara-menara pancar. Yang lebih lucu lagi adalah largest hotel chain terbesar itu malah nggak punya ruang kamar, nggak punya hotelnya. Karena apa? Karena perubahan daripada bisnis model, impact daripada adanya industri 4.0. Nah, inilah yang dihadapi. Jadi berbicara mengenai transformasi kepemimpinan di era pandemi atau pasca pandemi di perbankan, kami menghadapi yang pertama adalah disruption teknologi. Walaupun sebetulnya itu datang bukan karena pandemi, memang sudah datang, tetapi lebih cepat lagi, unpredictable. Mungkin kemarin kita memikirkan mungkin akan 5-10 tahun lagi itu akan happen. Tapi ternyata begitu kena pandemi itu happen dan sekarang sudah ada di depan mata. Jadi itu impact yang pertama. Impact yang kedua pandemi ini adalah banyak sekali impact-nya kepada pengaruh kepada bisnis di sektor ekonomi. Karena inti daripada bagaimana bergeraknya sebuah roda perekonomian itu adalah mobilitas manusia dan barang. Dengan adanya pandemi ini, keterbatasan mobilitas manusia dan barang mengakibatkan keterbatasan daripada mobilitas daripada sumber-sumber ekonomi. Aktivitasnya berkurang drastis, mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan, debitur kami itu mengalami kesulitan keuangan. Ini beberapa gambaran bagaimana beberapa perusahaan itu luar biasa, semua double digit. Drop-nya itu luar biasa, double digit drop daripada revenue-nya. Jadi kami menghadapi pertama di teknologi yang terjadi disruption, yang kedua itu ada di bisnis kami, di para debitur-debitur yang mengalami kesulitan, dan yang ketiga adalah dari sisi employee, dari sisi pegawai. Bukan cuma masalah bagaimana menjaga fisiknya, tetapi juga bagaimana mentalnya, bagaimana emosionalnya, bagaimana bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang tadi dikatakan, di awal-awal pandemi, kurang lebih kami mencapai 75% teman-teman itu WFH. Tapi tidak terhindarkan, yang 25% itu masih harus masuk kantor. Karena ada layanan-layanan, ada aktivitas yang tidak mungkin dilakukan secara virtual. Nah, ini juga yang di rumah itu bosen, yang di kantor itu khawatir. Enak banget itu yang di rumah.
kita harus berhadapan dengan pandemi. Yang di rumah mengatakan, oh itu enak banget, yang di luar bisa jalan-jalan, saya harus kerja di rumah. Jadi ini sesuatu yang memang harus di manage gitu. Belum lagi kita menghadapi bagaimana terjadinya kekurangan sarana-sarana kesehatan untuk mensupport para karyawan di Bank Mandiri pada awal-awal pandemi. Jadi inilah 3 hal yang menjadi tantangan utama bagi seorang leader di perbankan. Jadi kalau kita bisa summarize, tugas atau fungsi leader di dalam mentransformasi organisasinya di masa pandemi ini ada 3. Yang pertama adalah rescue employee-nya, menyelamatkan employee-nya. Yang kedua adalah rescue existing business, karena bisnisnya berdampak. Ini gimana merescue-nya? Sebagai gambaran di Bank Mandiri, di Q1 itu ada 194 triliun yang harus direscue, harus direstrukturisasi. Jumlah nasabahnya ada 547.000 nasabah. Tapi bukan cuma merescue company-nya, bukan cuma merescue existing bisnisnya, merescue karyawannya, jangan lupa juga merescue future bisnisnya. Karena kita hidup tidak saja di zaman ini, tapi kita hidup di masa depan. Kita preparation untuk masa depan, supaya bisa tiba di masa depan lebih dulu. Gimana caranya? Supaya karyawan kita, supaya organisasi kita bisa lebih duluan nyampe di masa depan, istilah saya. Nyampe di masa depan. Jadi tidak tertinggal atau tidak dilewatin oleh masa depan, tapi harus bisa nyampe di masa depan lebih dulu. Nah, inilah bagaimana seorang leader harus bisa bertransformasi. Dan 3 hal ini sebenarnya untuk yang pertama dan kedua itu tidak dihadapi oleh leader di masa normal. Tetapi sekarang ini kami menghadapi harus merescue employee dan harus merescue existing business. Di samping juga yang memang sejak dari awal kita persiapkan, kita juga merescue masa depan bisnis kita. Sustainability daripada bisnis kita. Walaupun sebenarnya ini sudah kita siapkan, tapi tantangan sekarang adalah proses percepatannya, akselerasinya, yang tadi saya sampaikan. Jadi bank itu dalam ancaman, dalam bayang-bayang kematian. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak berlisensi perbankan sudah mengambil, mengovertaking semua yang bisa dikerjakan oleh perbankan. Ini bahaya sekali. Nah ini ya, jadi bukan tidak mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, itu perbankan konvensional sudah tidak relevan lagi. Ketika seluruh jasa, seluruh layanan perbankan itu sudah bisa di-overtaking oleh startup, oleh e-commerce, dan mereka lebih fleksibel karena mereka tidak di bawah atau tidak under supervisi daripada regulator-regulator yang sangat ketat sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau itu tantangannya, bagaimana caranya leader itu meng-overtaking, menghandle? Nah, kami melihat bahwa ada beberapa elemen yang memang harus lengkap untuk bisa men-tackle tantangan yang tadi. Yang pertama, apa sih yang harus diyakinin oleh seorang leader? Menjadi keyakinannya, menjadi belief-nya. Karena ini menjadi energi, inner energy yang bisa mendorong seorang leader itu untuk bisa membawa organisasinya mengatasi 3 tantangan tadi. Jadi ada 3 hal, ada vision, ada purpose, ada values. Nanti kalau ada waktu saya cerita sedikit. Yang kedua adalah apa yang harus dimiliki oleh leader itu secara kompetensi, technical skill, managerial skill, dan people skill. Ini penting sekali untuk mengatasi yang 3 tantangan tadi. Yang berikut, yang ketiga adalah apa yang harus dipikirkan oleh seorang leader. Bagaimana seorang leader berpikir? Kita menyebutnya namanya thinking ahead, thinking again, thinking across. Ini dari bukunya Profesor Neo Bonsiong dari NTU. Ini juga penting sekali nih, proses berpikir thinking ahead, thinking again, thinking across. Nanti saya akan ulas sedikit. Baru yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang leader. Ini ngambil dari filosofinya kepemimpinan di Indonesia. Seorang leader itu tidak cukup untuk nagih saja, minta setoran terus, tetapi juga harus bisa nagih, harus bisa nata dan harus nuntut. Ini nanti saya sedikit coba akan, mungkin tidak bisa semua, saya ceritakan satu persatu bagaimana kami di Bank Mandiri menerapkannya, tetapi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sharing. Tapi dari kesemuanya itu, seorang leader harus bisa menjadi authentic leader.
yang aware, yang sincere. Saya tidak menjadi pribadi yang lain, dan ini adalah sebuah keterpanggilan. Seorang leader adalah sebuah keterpanggilan menurut kami. Bukan keterpaksaan, bukan kewajiban, tapi adalah keterpanggilan untuk membawa timnya, membawa organisasinya untuk mencapai purpose, misi, ataupun visionnya. Nah, kami ambil satu contoh. Di Bank Mandiri, kami selalu menekankan seorang leader harus punya purpose yang kuat. Apa itu purpose? Purpose itu adalah keinginan kuat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Masa depan siapa? Masa depan personal, family, community, dan country. Kenapa? Itu adalah keinginan dan cita-cita tertinggi seorang manusia yang memang secara sunatullah, secara natural sudah ditanamkan ke dalam diri kita. Hanya saja karena materialistis dan berbagai hiruk-pikuk dunia, kadang-kadang kita melupakan purpose ini. Karena sebenarnya kita didesain dengan purpose mechanism. Jadi manusia itu adalah human being yang mencari purpose dalam hidupnya. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kalau dengan binatang kalau kita tidak punya purpose, sebetulnya agak kasarnya kita sama dengan binatang. Kita adalah human, social being yang connected. Dan kita dilahirkan untuk memberikan. Karena pertama sekali yang kita lakukan adalah bukan menghirup napas, tapi menghembuskan napas, menghembuskan karbon dioksida. Karena itu ketika kita meninggal dunia dikatakan menghembuskan napas terakhir. Jadi sebenarnya waktu kita pertama lahir adalah menghembuskan napas pertama, memberikan kehidupan kepada orang lain. Jadi bukan nangis. Bayi pertama lahir itu katanya, kata dokter-dokter itu bukan menangis, tapi menghembuskan napas pertama karbon dioksida, dan itu membuat pita suaranya bergerak. Nah, jadi keinginan kuat ini untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, inilah yang menjadi energi tanpa batas. Buat seorang Mother Teresa, buat seorang Mark Zuckerberg, buat Jenderal Sudirman. Bahkan mungkin kalau yang di Muslim dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, atas dorongan purpose tadi itu, kami di Bank Mandiri sejak dari awal, begitu pandemi terjadi, kami menyiapkan seperangkat program. Ada 3 kelompok, ada resolution program, adaptation program, dan anticipation program. Selamatkan fisik dan mental karyawan. Kita buat berbagai program untuk menyelamatkan fisik dan mental karyawan. Kemudian bantu karyawan untuk bisa melakukan pekerjaannya, aktivitasnya dengan cara-cara new normal. Di sisi lain, kita menyiapkan kondisi the worst case-nya. Kami menyiapkan apa yang the worst case yang harus kita prepare untuk kita antisipasi. Jadi sejak dari awal sampai dengan sekarang, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk menyelamatkan jiwa dan untuk menyelamatkan mental daripada karyawan. Kita menyiapkan insentif makan siang dan vitamin, kita menyiapkan bus antar jemput, kita menyiapkan santunan duka dan beasiswa untuk karyawan-karyawan kita yang tidak beruntung dan meninggal dunia karena COVID, menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan, dan yang paling penting yang nomor 5, program komunikasi. Jadi kami secara rutin, setiap minggu, setiap bulan, BOD itu turun untuk membangun komunikasi, memberikan semangat kepada seluruh karyawannya, agar bisa secara mental tetap punya semangat yang tinggi untuk menjalankan tugas dan pekerjaannya, menyiapkan command center, BCP, dan sebagainya. Bahkan lebih detail lagi, kami menyiapkan layanan klinik siaga. Bank Mandiri sekarang itu di Jakarta, di beberapa kota-kota besar punya klinik siaga khusus, yang itu kerjasama dengan berbagai instansi kesehatan dengan rumah sakit. Secara internal kami menyiapkan yang namanya MAPCOR. Jadi MAPCOR itu adalah manajer pendampingan COVID Ranger. Jadi di setiap unit itu ada MAPCOR-nya, ada manajer pendampingan. Jadi setiap ada karyawan yang terpapar COVID, baik itu harus diisolasi di rumah sakit, diisolasi di Mandiri, MAPCOR ini bertugas untuk memasangkan karyawan yang terpapar tadi dengan dokter secara online maupun secara offline. Tapi dia memastikan. Ini kami sebut sebagai program Mandirian Cinta Mandirian. Kita juga menyiapkan MASCOR, manajer shelter COVID Ranger, yang mengurusin tempat-tempat shelter-shelter yang disiapkan oleh Bank Mandiri. Prinsip kami, saya selalu menekankan, no one left behind. Tidak boleh ada satupun karyawan Bank Mandiri yang terpapar tapi tidak di-take care oleh perusahaannya.
Jadi no one left behind, semua di take care. Dan benefitnya kami juga sedapat mungkin, alhamdulillah, karena mesin engine bisnisnya Bank Mandiri itu beragam, walaupun terjadi pandemi kami masih bisa survive. Walaupun labanya mengalami penurunan drastis double digit. Tapi dengan segala upaya dan effort, kami tidak mengurangi gaji, tidak mengurangi tunjangan THR, tidak tetap memberikan bonus dan token, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini salah satu bagaimana semangat purpose tadi itu mendorong kami untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa menjaga kesehatan karyawan-karyawan kami. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyelamatkan existing business. Di sini dibutuhkan karena banyak sekali nasabah-nasabah itu yang mengalami permasalahan keuangan. Karena itu perlu dilakukan restru. Jumlah restru Bank Mandiri itu hampir kurang lebih 190 triliun rupiah. Nah, apa yang dibutuhkan seorang leader punya technical skill, harus mampu merancang skema restrukturisasinya. Bagaimana skema itu bisa betul-betul mendorong, memfasilitasi supaya debitur-debitur itu bisa bangkit kembali. Tapi pada saat yang sama, kita juga memastikan tidak ada pre-rider yang menumpang karena terjadinya pandemi, padahal sebenarnya bisnisnya masih berjalan dengan normal, itu kemudian numpang. Ini juga harus punya kemampuan. Yang kedua adalah punya thinking skill. Bagaimana memikirkan ke depan opsi-opsinya apabila nasabah itu semakin hari kemudian semakin bermasalah. Dan yang terakhir adalah managerial skill. Ini juga penting sekali di masa pandemi. Kenapa? Karena menggerakkan tim, melakukan restrukturisasi yang jumlahnya banyak sekali. Tadi ribuan. Sementara timnya ada di rumah semua. Sementara kalau untuk melakukan restrukturisasi juga harus lihat ke lapangan. Itu gimana caranya? Nah, ini juga leader di Bank Mandiri dididik untuk bisa mengalokasikan waktu, mengalokasikan timnya, mengalokasikan perhatiannya kepada berbagai hal sehingga bisa tetap melakukan positifisasi dengan baik. Nah, itu yang berkaitan dengan technical skill-nya untuk melakukan restru. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Bank Mandiri juga menyiapkan komprehensif strategi untuk bisa mengembangkan digital banking-nya, digital platformnya. Jadi ini ada 5 yang mungkin saya tidak akan bahas satu persatu, tapi intinya adalah kita menyiapkan kerangka strategi yang clear dan jelas untuk organisasi. Menyiapkan infrastruktur native produknya, distribution channel-nya, kemudian juga data driven-nya, kemudian supporting daripada infrastrukturnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun ekosistem. Mandiri itu unik. Uniknya itu beda dengan bank-bank yang lain. Mandiri itu dilahirkan dari merger. Merger itu kalau boleh saya ngomong itu seperti poligami. Mandirinya satu, ada 4 bank. Ada 4 legacy bank. Ada BDN, BBD, Bapindo, Bank Eksim. Jadi pada saat itu Bank Mandiri yang satu karena ngawinin 4 bank legacy. Jadi saya bilang ini poligami. Udah poligami, nggak ikut KB. Sekarang anaknya jadi 12. Jadi unlikely seperti bank-bank lain, kita itu luar biasa, kompleksitasnya tinggi sekali, tapi kita punya kelengkapan produk dan segmen. Karena tadi itu punya 12 anak, punya segmen bisnis yang lebar sekali. Dari mikro yang juta-jutaan sampai sindikasi yang triliun-triliunan. Nah, ini menyebabkan tantangan sendiri buat kami, tapi juga di sisi lain, ini menjadi penyelamat kami di masa pandemi. Karena apa? Karena mesin bisnisnya jadi sangat banyak sekali. Nah, tapi untuk bisa membangun kapabilitas organisasi menghadapi era digital ini, maka penting sekali bagaimana kami juga mengembangkan talent-talent di bidang digital, mengembangkan skill teman-teman di bidang digital. Karena banyak sekali skill-skill digital yang dulu belum ke-imagine bahwa itu akan satu saat dibutuhkan oleh bank. Kita belum ke-imagine. Sekarang harus diakselerasi supaya kita bisa punya yang namanya developer, programmer, scrum master, network engineer, security engineer, database administrator, UI UX designer, data scientist, penetration officer. Luar biasa sekali profesi-profesi di perbankan yang sebelumnya kita tidak kebayang. Jadi tugas kami adalah bagaimana mengakselerasi teman-teman di Bank Mandiri agar memiliki capability ini, karena kembali lagi tetap kita butuh skill di bidang sosial dan emosional dan sosial. Tapi tidak kalah pentingnya juga untuk di bidang teknologi. Terima kasih sekali dengan berbagai ragam pandangan. Tentu ini juga Pak Adeka disimak oleh teman-teman di Malaysia yang dikoordinatori oleh Profesor Khatijah Umar.
dari University Malaysia di Terengganu dan beberapa kampus di Malaysia mengikuti. Katanya Japrinya gini, kami mengikuti asik sekali sambil mempersiapkan buka puasa. Gitu ini tadi, Prof. Jadi Pak Agus nanti bisa dilanjutkan. Kita nanti pukul 16 itu ada Buletin Jawa Timur. Kita menyimak seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Tapi sebelum sampai ke sana, saya persilakan Prof. Fendi untuk menyampaikan respon terlebih dahulu. Dan nanti setelah Buletin Jatim kita akan lanjutkan apa yang digagas oleh Pak Agus Dwi Handaya. Silakan Prof. Fendi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Bro ADH tadi. Padahal baru sepenggal ya itu tadi ya. Iya, Bro. Penggal dari kisah kasihnya Bank Mandiri ini, you. Dan herannya saya hebat sekali Bank Mandiri ini sejak dari dulu. Sejak di merger ya Mas Agus ya, sejak di merger sampai sekarang selalu mengalami gelombang cinta atau gelombang apa, kalau saya bilang krisis ya, bukan krisis ya, buktinya teman-teman Bank Mandiri sudah terbiasa menyelesaikan krisis dan saya lihat sukses. Beberapa halangan, rintangan yang dihadapi Bank Mandiri sejak pertama kali dilakukan merger tampaknya memang sukses sekali. Bahkan pada tahun berapa itu saya lupa, itu tingkat profitnya tinggi sekali, bahkan mau nyaplok BNI dan nyaplok BTN kan waktu itu. Untungnya kebijakan pemerintah agak mengerem itu, kalau nggak direm bisa-bisa BTN nyaplok itu. Saking hebatnya Bank Mandiri dalam melakukan transformasi di dalam internal. Kalau melihat apa yang dijelaskan Mas Agus, justru saya melihatnya begini. Bank Mandiri ini karena kebiasaan menghadapi krisis ya. Kebiasaan menghadapi krisis dan terbiasa untuk itu, sepertinya mereka ini bersahabat dengan krisis malah bersahabat. Jadi terbiasa. Mungkin kalau tidak krisis tidak enak malah Bank Mandiri ini. Transformasi yang dilakukan Bank Mandiri sejak merger sampai sekarang ini, saya kan Pak Agus, Pak ADH ya, saya lupa Pak Agus. Pak ADH, Bro ADH. Bro ADH ini setiap kali ngajar mata kuliah OD, setiap kali ngajar mata kuliah pengembangan organisasi, selalu saya jadikan contohnya itu annual reportnya Bank Mandiri. Sehingga saya kelihatan agak apal banget tahun berapa melakukan perubahan apa, tahun berapa melakukan perubahan apa, tahun berapa melakukan perubahan apa. Ini kelihatan banget. Dan tahun ini memang profitnya agak loss ya, tetapi hebatnya biaya operasional tetap tidak nambah begitu banyak. Artinya menghadapi krisis ini sepertinya sudah terbiasa dan sudah tidak kalau tadi disampaikan menyiapkan ini tampaknya juga tidak mengeluarkan biaya begitu banyak, hanya persiapan, bahkan juga bisa menjalankan bisnis lebih baik dari situasi non krisis. Bahkan performance-nya saya lihat juga bagus. Ini memang Bank Mandiri ini besarnya karena memang dipukuli oleh krisis. Jadi sepertinya orang yang tahan krisis semua. Salut memang Bank Mandiri atas apa yang dilakukan. Sayangnya Mas Agus ya, Bro Dwi ya. Sesama plat merah ini harusnya kan juga saling knowledge management ya, saling organizational learning di antara plat merah, supaya plat merah ini tidak saling nyaplok, tapi bisa solid di antara plat merah itu. Ini sayangnya tidak terjadi ya. Mandiri kuat banget dengan mandirinya. Jadi Prof. Fendi,
Ya, nanti dilanjutkan apa yang soal saling caplok atau saling bersinergi, saling berkolaborasi. Boleh. Menurut pelajaran Prof. Hendi tadi adalah krisis ini bagi Bank Mandiri mengikuti bahasa beliau, Pak Adera, beliau karena punya madrasah, punya sekolahan Islam, saya katakan krisis adalah madrasah bagi Bank Mandiri. Dari manapun yang belum atau perlu tahu bahwa acara kami setiap Jumat pukul 3 sore sampai pukul 5 memang disiarkan langsung oleh seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Jadi otomatis kami juga mendengarkan info. Bahkan beberapa kampus di Malaysia dan hari ini telah bergabung beberapa guru besar juga dari Kuala Terengganu. Di sana ada Prof. Khatijah Umar dari University Malaysia Terengganu. Ada Pak Yatno Ladiki dari University Sultan Zainal Abidin, Prof. Zuhaira, ada juga dari University Islamic International University Malaysia, dan beberapa kampus, Pak Bro ADH. Jadi harus sabar, kita kadang-kadang mendengarkan berita mereka, tapi karena mereka semuanya mencintai Bank Mandiri. Ya, nah, sahabat Airlangga Forum, nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang diutarakan dan tentu pertanyaan Anda yang sangat menarik itu akan disimak oleh beliau dan juga akan dipilih. Sopo sing entuk door prize rek, sopo. Jangan pernah tinggalkan acara ini. Jangan pernah keluar terlebih dahulu sampai tuntas. Lanjutkan Pak Agus tadi yang beberapa hal tantangannya, bagaimana dunia perbankan harus menjawab dan hadir kepemimpinan-kepemimpinan baru yang bisa menyelesaikan bagaimana startup hadir melebihi dunia perbankan. Silakan Pak Bro ADH. Ada Prof. Badri, nggak boleh ngomong gitu Prof. Badri karena biasanya direktur sama direktur harus formal loh ya. Dan Prof. Badri nanti apa perlu komen terlebih dahulu karena harus pamit karena beliau juga sebentar lagi pukul 16.30 harus ketemu Bapak Wali Kota Surabaya. Silahkan Prof. Badri. Ya, ini saya dalam posisi belajar Prof. Jojo dari Bro ADH, jadi saya menyimak saja. Oh iya, dan kami semua memang akan belajar. Kami persilahkan Pak Bro ADH melanjutkan paparannya. Terima kasih Bro Suparto. Nah, saya sedikit lanjutkan. Saya merespon yang tadi disampaikan oleh Profesor Fendi. Menarik sekali pengamatan beliau, dan benar sekali pengamatan beliau. Kami mengalami berbagai multi krisis dalam berbagai tahun, di berbagai tahun di dalam sejarahnya Bank Mandiri. Sekarang pertanyaannya adalah, apa penyebabnya kami bisa bertahan di krisis tersebut dan bisa menjadikan krisis tersebut sebagai bagian daripada madrasah, proses pembelajaran. Karena tempat belajar yang paling bagus dan paling membekali orang mandirian itu adalah proses transformasi itu sendiri. Jadi salah satunya yang kami tanamkan adalah bagaimana seluruh mandirian sejak dari dulu walaupun dengan bahasa yang berbeda bisa memiliki 3 kemampuan thinking skill. Yang pertama yang relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Profesor Fendi adalah thinking again. Thinking again itu kalau bahasa simpelnya adalah kicking the tire. Kicking the tire itu maksudnya kira-kira ini persamaan. Kalau kita naik mobil, mobilnya kondisinya biasa-biasa saja, tidak ada masalah, berjalan dengan biasa. Tapi kita paham, kemungkinan besar di depan nanti ada tanjakan. Kemungkinan jalan di depan nanti itu ada jalan yang rusak. Minggir bentar, bannya di-kicking, ditendang, untuk memastikan everything goes well. Jadi di Bank Mandiri itu sudah terbiasa, tidak pernah berhenti untuk melakukan transformasi. Walaupun sudah bagus satu proses, tetap dipikirin, ini gimana memperbaikinya. Itu thinking again, tidak pernah puas bertransformasi. Dan transformasi ini sebenarnya tidak saja menunggu pada saat krisis. Ini bagian daripada latihan kita, latihan kami untuk melakukan perubahan. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan di Bank Mandiri sejak masa merger yang terus keep up, terus kami lakukan. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan banyak pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan oleh Bank Mandiri sebagai sebuah organisasi maupun Bank Mandiri sebagai seorang mandirian-mandirian yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi, kicking the tire, thinking again. Lihat lagi, sudah efektifkah? Sudah benar nggak?
sudah bagus nggak, langsung melakukan perubahan. Jadi kalau di Mandiri, yang namanya perubahan struktur organisasi, itu business as usual, yang selalu sering kami lakukan. Karena organisasi harus terus-menerus mengikuti perubahan. Yang kedua adalah thinking across. Thinking across itu adalah belajar across daripada bidang yang kita miliki. Bank Mandiri banyak belajar dari konsultan, dari tempat lain, sampai sekarang. Jadi membiasakan diri untuk belajar dari berbagai institusi, belajar dari bidang lain, belajar dari sektor yang lain. Teman-teman juga kalau di satu unit dipaksa untuk belajar tidak saja mengenal unitnya, belajar skill di tempat unitnya, tapi juga didorong untuk belajar di tempat-tempat yang lain. Dan yang tentunya yang selalu juga secara undang-undang adalah thinking ahead, melihat ke depan atau berpikir tentang keadaan dan kondisi di depan. Itu juga selalu kita tanamkan kepada teman-teman di Mandirian, sehingga bisa mengantisipasi, sehingga bisa menyiapkan diri. Hope for the best, prepare for the worst. Berharap untuk mendapatkan yang terbaik, berdoa untuk yang terbaik, tapi siapkan diri kita untuk menghadapi hal yang terburuk. Jadi bagi kami, krisis ini berat, pandemi ini berat, karena kita belum punya experience. Tapi dengan transformasi yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri dalam berbagai hal dan berbagai kondisi di dalam berbagai tahun, paling tidak secara organisasi kami punya agility, punya ketangguhan untuk bisa melewati krisis ini dengan baik. Tapi sekali lagi, ketangguhan daripada teman-teman di Bank Mandiri tidak terlepas daripada ketangguhan daripada leadernya untuk terus merangkul. Nah, ini juga menjadi bagian daripada filosofi leader di Bank Mandiri yang menurut saya itu membuat teman-teman Mandiri itu menjadi mandirian tangguh. Istilah di kami itu ada mandirian tangguh. Tangguh sebagai pembelajar, tangguh punya resiliensi dalam menghadapi kondisi yang sulit. Apa itu filosofi kepemimpinan di Bank Mandiri yang membantu Bank Mandiri, orang-orang di Bank Mandiri untuk bisa sukses, untuk bisa melewati dengan krisis dengan baik. Kami punya filosofi yang sangat sederhana, yang istilahnya itu adalah seluruh leader di Bank Mandiri tidak boleh hanya fokus kepada nagih, hanya fokus sebagai mandor yang meminta setoran. Perlu ada high demanding, harus membuktikan angkanya, resultnya, so the number. Jadi leader-leader Bank Mandiri memiliki kompetensi, memiliki experience untuk bisa melakukan penagihan, melakukan kontrol yang ketat terhadap timnya. Tapi itu tidak cukup. Harus diimbangi lagi dengan dua, yang namanya NOTO atau NATA. Artinya apa? Define strategi, memanage proses, melakukan resource allocation, time management, span of control yang baik, desain organisasi yang baik, flow proses yang baik, yang efisien, otomasi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk deliver sustainability. Jadi yang pertama adalah show the number. Orang di Mandiri tidak boleh tidak berkontribusi, tidak boleh ada yang free rider. Everybody have to show the number, resultnya mana. Itu dikejar terus oleh pimpinannya. Tetapi pimpinan tidak boleh fokusannya show the number para anak buahnya, timnya, tapi juga harus bisa merancang proses, memperbaiki proses, menata alokasi daripada sumber daya. Sehingga apa? Supaya numbernya bisa sustain jangka panjang. Paham strateginya, paham visionnya, paham program kerjanya. Jadi deliver sustainability. Show the number, deliver sustainability. Tapi ada yang paling penting yang menjadi core kepemimpinan di Bank Mandiri. Nuntun. Bahwa pada akhirnya seorang pemimpin bisa mendeliver number, bisa memperbaiki proses, tetapi yang semua itu yang mengerjakan itu adalah people, adalah tim. Karena itu pimpinan di Bank Mandiri punya kewajiban nuntun. Nuntun apa? Mendorong, mengguide, mengajarkan, memberi contoh, jadi role model. Untuk apa? Improve skill-nya. Penting untuk skill, tapi nggak melulu skill, harus juga mengguide, mendorong, memotivate timnya itu untuk punya mindset, punya purpose, punya keterpanggilan, sehingga punya energi untuk melakukan perubahan dan perbaikan terus-menerus, punya values yang baik, jaga integritas. Jadi diharapkan seluruh Mandirian itu juga memperlihatkan skill-nya dan attitude-nya karena diajarkan oleh para pemimpinnya. Jadi transformasi di satu sisi dengan thinking ahead, thinking again, thinking across, kemudian filosofi kepemimpinan nagih, nata, dan nuntun, inilah resep daripada Mandirian, sehingga Mandiri ini selama kurun waktu 20 tahun lebih bisa menghadapi pasang surut.
Kami sadar kami mengalami beberapa permasalahan di aktiva produktif kami, permasalahan di NPL kami, permasalahan di berbagai operation kami pada waktu dulu. Tetapi kami memiliki berbagai pengalaman, bisa mengatasinya dengan baik dengan berbekal tadi. Thinking ahead, thinking again, thinking across, dan memiliki kepemimpinan yang bisa nagih, nata, dan nuntun, sehingga organisasinya bisa survive untuk menghadapi perubahan, menghadapi transformasi, dan menghadapi krisis. Krisis kali ini adalah krisis yang paling berat. Tapi alhamdulillah, dengan pengalaman-pengalaman kami dapat paling tidak bisa meminimalisir dampak negatif daripada krisis ke Bank Mandiri. Memang kalau dilihat profitnya Bank Mandiri turun, tapi turunnya kami itu masih lebih baik, masih lebih bertahan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau bank-bank sekelas dengan kami. Itu mungkin dari saya sebagai closing bagaimana leadership di Bank Mandiri ditransformasi untuk menghadapi krisis. Saya mohon izin, minta izin 1 menit, 2 menit, atau juga 3 menit dari teman saya, Sis Alfa, untuk sedikit menjelaskan bagaimana Bank Mandiri bertransformasi dari sisi aspek digital untuk pelayanan kepada nasabahnya. Kami punya mobile banking kami sudah bertransformasi menjadi Livin 1.0 dan nanti sekitar akhir tahun akan ada Livin 2.0. Mungkin boleh silakan Sis Arfa bisa menjelaskan sedikit kira-kira platform daripada mobile banking ini. Karena yang minta adalah Bro ADH, maka kita semua langsung persilahkan Sis Arfa. Kebetulan beliau ada di depan saya. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin saya pakai masker ya karena dalam ruangan ada beberapa orang untuk menjaga protokol kesehatan. Selamat sore Prof. Parto yang ada di depan saya, Prof. Fendi, kemudian ada Prof. Badri. Terima kasih sudah mengundang Bank Mandiri dan mengajak kolaborasi, dan pastinya terima kasih Bapak ADH yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu ini ya Pak ya, padahal pasti sibuknya luar biasa. Dan sebenarnya saya itu sudah sering ikut acaranya Pak ADH, cuma selalu ada yang baru gitu Pak, jadi banyak sekali nih yang saya pelajari. Mohon izin, sore ini saya akan menjelaskan sekilas tentang hal-hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Bank Mandiri dalam menghadapi era banking 4.0 ini. Selanjutnya, nah yang pertama yang sudah kami lakukan adalah terkait pembukaan rekening Bapak Ibu. Untuk buka rekening sekarang sudah nggak zamannya ya ke bank, datang ke cabang gitu. Untuk Bank Mandiri sendiri sekarang pembukaan rekening bisa dilakukan cukup berarti jangan ditutup. Baik, jadi buka rekening ini sekarang bisa di mana saja dan kapan saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebagai contoh, kalau mungkin Prof. Fendi dulu tahu ya Prof ya, atau Prof. Badri, kalau mahasiswa buka rekening itu harus antri di Erlangga Convention Center ya Prof ya, sampai Erlangga Convention Center. Ya benar. Ada pulang kampung ya. Nah mereka itu bisa membuka rekening di rumahnya masing-masing. Nanti setelah rekeningnya sudah jadi, ketika memang kuliah sudah kembali offline, mereka cukup datang ke Bank Mandiri untuk mengambil KTM yang terintegrasi dengan kartu ATM. Jadi cukup di rumah aja sudah bisa buka rekening. Kemudian selanjutnya, senang ini dosennya juga senang, dosennya juga senang. Prof. Parto sudah punya rekening kan Pak? Sudah semua ini. Kalau di UNER ini, Bu Arfa dan Pak ADH, di UNER ini, sejak Prof. Fendi itu sebagai direktur, dulu itu direktur SDM ini gini, kami diterima masuk, jabat apapun, langsung dikasih buku rekening Bank Mandiri, nggak dikasih bank lain. Ini Pak Fendi itu dulu. Seluruh dosen di UNER, Baik, saya lanjutkan. Strategi yang kami gunakan itu sebenarnya mungkin Mas Adin bisa di next slide. Nah, strategi yang kami gunakan
gunakan itu sebenarnya adalah strategi open banking. Jadi ini tujuannya untuk memperluas layanan perbankan di ekosistem digital. Kami bekerja sama dengan banyak partner gitu ya, pokoknya top 3 e-commerce, top 6 fintech gitu ya, kemudian top 5 e-commerce maupun e-wallet semua sudah bekerja sama dengan kami. Jadi harapannya itu para nasabah sudah nggak perlu kemana-mana gitu. Pokoknya one stop solution. Kalau misalkan butuh apa-apa, cukup menggunakan Bank Mandiri dan aplikasinya. Boleh di next, Mas Adi. Nah ini nih, kalau Bapak Ibu semua semoga sudah punya rekening Mandiri semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau ada upgrade dari aplikasi kami yang sebelumnya adalah Mandiri Online, di-upgrade menjadi Living by Mandiri. Living by Mandiri ini saat ini masih untuk seri yang 1.0. Jadi ada 4 fitur barunya, diantaranya adalah Power Installment. Power Installment ini kalau misalkan Bapak Ibu transaksi pakai kartu kredit, Bapak Ibu bisa mengubah transaksinya jadi cicilan tanpa perlu repot nelpon ke call center. Kemudian ada kemudahan untuk top up e-money, kan sekarang kalau di tol pakai e-money ya Pak ya, kalau enggak nggak bisa masuk nih. Nah, dengan adanya Living by Mandiri ini diharapkan bisa memudahkan. Kemudian pembayaran. Saya sudah pakai Living loh. Mantap. Pak Adeha ternyata Prof. Suparto juga sudah Living by Mandiri. Iya. Baik. Nah kemudian ada kemudahan juga untuk membayar melalui QR code dan juga ada kemudahan kalau misalkan kartunya hilang atau tertelan gitu ya, sudah tidak perlu khawatir karena Living, kita Living. Wah ini top ini seluruh dosennya. Jadi kalau Living ini kalau misalkan kartunya tertelan atau hilang gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung blokir melalui aplikasi. Jadi tujuannya itu tadi memudahkan untuk para nasabah kami. Nah nggak berhenti sampai di situ, Living by Mandiri ini akan terus dikembangkan Bapak Ibu. Direncanakan di tahun 2021 ini akan di-upgrade lagi ke yang lebih komprehensif gitu ya, lebih lengkap. Itu adalah Living by Mandiri 2.0. Nanti semua pembukaan rekening itu bisa dilakukan secara online. Kemudian kalau mau apply atau memanage produk yang sudah dimiliki itu bisa melalui satu aplikasi Living saja. Jadi nah, tapi ini Bu Arfa, ada yang tanya Pak Priyono ini langsung tanya gini, pilihan menu di Living belum ada untuk auto debit. Mohon ditambahkan loh Bu Arfa, gitu katanya. Nanti langsung dikontak sampean, dikontak ya. Kalau auto debit sebenarnya ada kok Pak. Nanti bisa langsung saya japri Pak. Jadi kalau mau bayar apapun itu sudah bisa di auto debit loh Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya, untuk misalkan apply kartu kredit, kalau dulu kan harus datang ke bank, nanti di Living by Mandiri 2.0 itu sudah bisa melalui aplikasi. Dan nggak cuma produk Bank Mandiri, produk anak perusahaan Bank Mandiri pun nantinya bisa diakses di Living. Dan kalaupun nanti ada iklan gitu ya Pak ya, atau penawaran produk, itu akan kami buat agar bisa sifatnya personal. Jadi sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah. Itu saja sih Prof. Sarto. Ya, mungkin nanti Pak Adeha juga ada yang ingin ditambahkan ya Pak Adeha. Ini kayaknya banyak yang ingin tanya ke Pak Adeha langsung soalnya. Iya, banyak ini. Jadi terima kasih Bu Arfa dan sahabat Erlangga Forum termasuk Prof. Fendi dan para guru besar. Dan para mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana, apa yang disampaikan Bu Arfa tidak iklan. Sekali lagi, ini bukan iklan, cuma pemberitahuan sebagai kolega. Ya, sebagai kolega. Apalagi Bro Adeha akan menjadi dosen luar biasa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Karena beliau dosen luar biasa yang sekarang sedang diproses SK-nya, maka apa yang disampaikan
Ingat, bukan iklan. Gue terus dikira arek-arek radio gini. Cak Parto iklan dewe Cak Parto. Ndak rek, sabar nek oleh iklan tak dum aku ngono ya. Cara Surabayaan ini buku tuh cara Surabayaan gitu ya. Jadi alhamdulillah, dan Prof Fendi, dari apa yang disampaikan oleh Bro ADH, saya ingin sapa beberapa mahasiswa yang sudah bertanya ini, Bro. Ya takok sambil ngabiburit, sambil juga mengharapkan door prize dari Bank Mandiri. Ya. Apa itu? Kita telah pilih 5 pertanyaan yang diajukan, tapi setelah 5 pertanyaan saya bacakan tidak langsung dijawab oleh Bro ADH, tetapi Prof Fendi terlebih dahulu yang akan memberikan ulasan, memberi kesempatan waktu Bro ADH untuk tarik nafas, simpan energi, jangan langsung ngomong terus, capek loh Yohan. Ya. Nah, untuk itu apa? Pertama, Mas Dito Heridika dari program Doktor PSDM, ini mahasiswanya Prof Fendi, Prof, jangan langsung tanya. Karena kalau data ini tanya ini langsung mempengaruhi nilai soalnya. Jadi Mas Dito ini tanya, bagaimana cara Bank Mandiri menghadapi gangguan pada ekonomi karena pandemi COVID-19 yang bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan. Bahkan ada juga bank panic, apalagi sekarang ini alokasi di APBN itu banyak dialokasikan di kesehatan daripada dunia usaha. Dan bagaimana Bank Mandiri punya policy untuk merespon hal semacam ini. Itu intinya dari Mas Dito. Mas Dito jangan khawatir, nomor Anda sudah kami catat. Dan nomor Anda pun di record di kami, nanti kami laporkan juga kepada Bu Arfa. Nah, ya. Kemudian Pak Hidayat Aryo Widarto bertanya pada Bro ADH, bagaimana plan Bank Mandiri ke depan dalam implementasi digital bank sebagai upaya merangkul era 4.0? Apakah digitalisasi dari sektor perbankan ini juga diiringi pada pengurangan aspek SDM? Khawatir ono PHK Pak, gara-gara digitalisasi semua. Apakah di Bank Mandiri juga ada semacam PHK karena aspek-aspek SDM-nya juga bisa terkurangi dan menimbulkan resistensi di internal Bank Mandiri? Apakah ada begitu? Kami tidak mengulik rahasia dapur, tapi itu bisa diinformasikan dan akan dianalisis dalam strategi organisasi oleh Prof Fendi. Sewenang Prof Fendi, ono pertanyaannya Mas Hidayat iki sewenang asli nih. Koyo order masuk iki. Ya, penataan SDM di internal. Yang keempat, Mas Anton Sudarisman. Ini bertanya juga, dalam proses transformasi kepemimpinan dan organisasi, biasanya ada sejumlah karyawan yang tidak bisa mengikuti arus perubahan. Apa yang dilakukan oleh seorang leader? Apa yang bisa dilakukan oleh Pak ADH tatkala ada bawahan yang tidak bisa mengikuti arus perubahan ini? Nah, ini pasti yang paling tahu jawabnya Pak Anton Sudarisman, ini adalah Bro ADH kita. Sabila Rasyad, ini semua S3 ini. Pak Agus, koyo ini nanti jenengan kalau kuliah ini ditunggu mereka ini kasih, wah nanti dosen Bro ADH kita tanya lebih lanjut. Sabila Rasyad juga bertanya, saya merupakan nasabah Bank Mandiri. Wah, ini curhat kok oleh ini loh rek, ya. Sabila Rasyad, saya adalah nasabah Bank Mandiri yang sudah cukup lama dan sudah jatuh cinta dengan Bank Mandiri. Wah, ini sangat personal ini akhirnya. Jatuh cinta dengan Bank Mandiri, tetapi ada satu hal yang membuat hati saya jadi gundah. Wow, jangan gundah, sebentar lagi Lebaran. Ya. Karena di tempat saya berdomisili sekarang untuk bank konvensional tidak ada yang beroperasi sesuai dengan peraturan daerah di Aceh. Oh, mungkin syariah mungkin ya. Yang hanya mengizinkan bank syariah saja yang bisa beroperasional. Yang saya ingin tanyakan, apa yang saya harus lakukan untuk tetap menjadi nasabah Bank Mandiri sehingga rekening tetap bisa digunakan. Pak Sabila Rasyad ini juga kandidat doktor di PSDM.
Nah, tampaknya beliau butuh penanganan internal karena beliau pakai bank konvensional sementara dia aja harus bank syariah. Noripan Syah sekarang Nopi Chandra bertanya, mengacu pada kemampuan dinamis seperti thinking ahead, thinking again, and thinking across, maka konsep real keterbukaan apa yang dipakai Bank Mandiri dalam menghadapi pandemik, karena pada masa pandemi seluruh perekonomian mengalami penurunan. Apa yang harus bisa dilakukan oleh Bank Mandiri? Wes, cukup kita pilih 5 penanya karena dorprese sediane 5 rek, jadi dipilih 5. Mungkin dipilih 6, nek dipilih 6 bosnya Kak Kuman. Ngono nek cara Surabaya gitu. Jadi itulah beberapa respon yang sangat luar biasa dari mahasiswa sekolah pasca sarjana, dari Sivitas Akademika dan sahabat Erlangga Forum, Bro ADH yang ternyata mencintai Bank Mandiri. Ya. Tetapi saya berharap Prof. Fendi memberikan respon dulu bagaimana mengelola SDM internal kalau nanti kepemimpinan harus berkembang sebagaimana situasi hari ini. Saya yakin Prof. Fendi punya rumus tentang itu. Silahkan, Prof. Terima kasih, Bro Parto. Harus pakai bro sekarang jadinya. Ini habis ini kuliah ngasih bro-bro semua ini nanti gara-gara Pak Parto. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti tolong kalau kepanjangan dipotong. Saya melihat di Bank Mandiri ini knowledge management dan learning organisasinya jalan. Dan bahkan yang terjadi di dalam Bank Mandiri itu setiap orang tadi kan diberi target-target. Jadi kepemimpinan yang memberi apa tadi? Yang N pertama tadi number, sebutkan number jadi nagih ya toh. Yang pertama nagih itu memang dalam rangka orang-orang mudanya di Bank Mandiri ini di dalam tanda petik dikompetisikan. Bagi mereka pemimpin yang berhasil, tentunya mereka dalam kompetisi ini akan akan dia cepat naik ke atas. Ini salah satu bentuk modal talent management yang dilakukan di Bank Mandiri, bahwa setiap orang yang ada di sana biarkan mereka bertarung, biarkan mereka bekerja untuk mencapai targetnya. Setelah itu baru pemimpin yang model yang keduanya tadi noto. Melihat ini yang bagus, ini yang bagus. Mungkin salah satu yang paling bagus adalah Mbak Arfa di sini yang tadi sudah menyampaikan tampilannya ini. Ini nggak ngecap Mbak Arfa ya. Kalau saya telepon Mbak Arfa sekali telepon, pokoknya saya harus bereskan ini, beres Pak Bro Hadiah. Kalau nggak beres nanti saya laporkan ke Bro Hadiah lagi nanti. Pokoknya ada persoalan apa di akun saya, Bu Arfa ini masih nggak beres. Jadi ini pemimpin yang kalau dari atas, karena tadi Pak Bro Hadiah bilang bahwa Bank Mandiri punya anak 12, kan melihat dari atas ini seperti helikopter view. Nah, kalau kita sistemnya adalah sistem by person, nanti bisa rusak itu. Tapi ini sistemnya sistem Sistem talent management yang diatur oleh perusahaan, di mana orang-orang terbaik itu akan kelihatan nanti. Siapa yang melakukan terbaik kelihatan, sehingga dia bisa menoto, kemudian membetulkan tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri, kalau dalam tanda petik sudah sesuai textbooknya Pak Bro Hadiah, sudah sesuai ini textbooknya. Bahkan kembangannya sudah banyak ini di Bank Mandiri. Jadi kita bisa belajar banyak di tempatnya Pak Agus Dwi Handayani. Izin kalau nanti ada mahasiswa saya baik yang S2, S3 untuk praktek boleh. Praktek apa ini? Riset di sana dibantu ya, Pak Agus ya. Silakan. Gambarannya itu secara ilmiahnya memang benar atau enggak itu nanti. Ya. Kita uji. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Fendi dan sahabat Erlangga Forum. Jangan lupa kalau ingin terus bisa bersama-sama dengan Bro ADH, tentu daftarlah ke Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan sahabat Erlangga Forum, beberapa saat lagi kita akan berakhir, tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadikan respon oleh Bro ADH tentang 5 pertanyaan hebat yang luar biasa dari Anda semuanya. Silahkan Bro. Terima kasih Bro Suparto. Pertanyaan-pertanyaan dari Bro Ensis yang luar biasa sekali.
Saya coba meresponnya. Yang pertama dari Bro Anton Sudarisman. Jadi saya melihat lewat chat ya, urutannya ngikutin chat karena catatannya ada di chat. Yang pertama adalah bagaimana jika ada karyawan yang tidak bisa mengikuti arus perubahan yang akan dilakukan. Yang pertama kita harus paham dulu kenapa yang bersangkutan tidak ingin mengikuti perubahan. Biasanya tidak ingin berubah karena memang tidak ada sense of urgency. Tugas dari leader memberikan visualisasi bagaimana pentingnya sebuah perubahan. Karena tanpa perubahan kita akan tidak bisa mengikuti perubahan itu sendiri sehingga akan tersisihkan. Jadi yang paling pertama adalah set dulu sense of urgency. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menuntun untuk membuat safety net, karena perubahan itu memang menyakitkan, memang memberatkan. Tugas daripada pemimpin itu untuk membuat safety net, membantu orang-orang, membantu timnya untuk mengikuti perubahan. Tetapi kalau memang secara esensinya tidak mau melakukan perubahan, ya memang harus disingkirkan daripada di organisasi. Tapi yang paling penting pertama adalah setting dulu sense of urgency. Siapkan safety net untuk membantu supaya painful, kesulitan, kecemasan, ketakutan daripada tim kita di dalam mengikuti perubahan itu bisa teratasi. Tetapi kalau memang tidak ada pilihan atau memang yang bersangkutan tidak bersedia untuk bisa kita tuntun mengikuti perubahan, memang itu sudah menjadi pilihan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebelum saya sampai ke pertanyaan kedua, saya merespon dulu tadi yang disampaikan oleh Profesor Fendi. Kami sangat terbuka, Prof, untuk teman-teman dari UNAIR yang ingin melakukan riset, ingin melakukan penelitian di tempat kami. Mungkin di area SDM sangat banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan untuk kita teliti dan mungkin bisa input juga buat kami. Ada di talent management, ada di learning program, ada di remuneration, ada di strategi and planning untuk people. Jadi banyak sekali areanya. Kami terbuka, Prof. Tentunya nanti kita bisa juga mendapatkan feedback dari teman-teman yang nanti melakukan penelitian. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Bro Sabila Rashad. Nah, luar biasa pertanyaannya. Kami merasa bangga sekali sudah dijatuh cintain. Maka kami juga jatuh cintalah kepada Bro Sabila Rashad. Terima kasih sudah menjadi nasabah setia kami. Karena memang Mandiri itu pengen melayani sepenuh hati. Jadi betul-betul pengen melayani lewat hati. Terima kasih sekali. Bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah bisa tetap menggunakan jasa pelayanan perbankannya dari Bank Mandiri dengan menggunakan Livin. Karena Livin itu konsepnya adalah memindahkan seluruh layanan cabang itu ke dalam apps. Jadi end state-nya nanti adalah seluruh layanan di cabang itu bisa pindah ke apps-nya. Jadi walaupun di daerah Bro Sabila tidak ada Bank Mandiri secara fisik cabangnya, tetapi ada apps-nya yang bisa menjangkau. Pun begitu kalau ingin tetap berbankir atau ingin tetap memiliki Bank Mandiri, ada BA Syariah Indonesia yang itu juga anaknya Bank Mandiri. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesetiaan menjadi nasabah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana apabila kita melakukan digitalisasi besar-besaran, dampaknya kepada karyawan, terjadi pengurangan karyawan atau enggak. Nah, di dalam kami menghadapi kondisi seperti ini, kami mengidentifikasi area-area mana yang memang akan berdampak terhadap digitalisasi. Kemudian kita membuat suatu program yang namanya reskilling ataupun yang namanya itu upscaling. Jadi teman-teman itu karena ada area-area baru dampak dari digitalisasi yang membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan skill tertentu. Nah, teman-teman yang area pekerjaannya itu terdampak dari digitalisasi, kita akan coba bantu untuk kita retrain lagi, kita upscaling lagi, kita redeploy lagi, sehingga bisa dialihkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Jadi sampai dengan saat ini dan mungkin dalam waktu yang jangka panjang, kami tidak ada rencana untuk mengurangi karyawan. Terlebih lagi, secara demografi setiap tahun itu kami ada pensiun sekitar 500-600 orang. Jadi pengurangan 500-600 orang itu secara natural. Opsinya sekarang kami masih merekrut karyawan untuk menggantikan yang 500-600. Mungkin ke depannya nanti tidak perlu digantikan lagi. Tapi dengan adanya natural pengurangan ini,
kita tidak akan melakukan pengurangan pegawai. Tapi kuncinya sekali lagi itu adalah bagaimana kami mendorong seluruh mandirian tangguh, seluruh mandirian ini mau belajar dan berlatih. Karena kuncinya adalah belajar dan berlatih. Selama kita terbelajar dan berlatih, maka seluruh mandirian masih tetap akan relevan dengan apapun perubahan. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan seseorang itu bisa survive bukan karena ototnya, seseorang itu bisa survive bukan karena kekuatan fisiknya, seseorang itu bisa survive karena beradaptasi. Saya menganggap bahwa ini udah ujungnya. Sebetulnya bukan masalah adaptasinya. Bisa beradaptasi karena apa? Karena berlatih dan belajar. Jadi seseorang yang bisa survive bukan masalah besarnya, kuatnya, tetapi seorang yang bisa belajar dan berlatih terus-menerus. Itulah yang kami tanamkan. Makanya ada kata-kata mandirian tangguh. Maksudnya mandirian pembelajar tangguh dan pada saat yang sama menjadi mandirian pengajar tangguh. Itulah seorang leader yang tadi nuntun. Harus bisa menjadi guru untuk seluruh timnya. Jadi yang namanya guru, namanya mentor di Bank Mandiri itu sebanyak jumlah pegawainya. Karena seluruh pegawai Mandiri itu selain menjadi seorang mandirian pembelajar tangguh, juga mandiri pengajar tangguh. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan adanya pandemi ini kemungkinan akan ada penarikan dana besar-besaran, bagaimana kondisi nanti perbankannya. Perlu kami sampaikan, bank itu ada salah satu risiko yang paling besar, itu adalah risiko likuiditas. Dan risiko likuiditas ini sudah dijaga dengan sangat baik. Jadi ada berbagai parameter dan ada berbagai buffernya. Kita punya yang namanya giro wajib minimum. Kita punya yang namanya wholesale funding. Artinya apa? Kita bisa mengakses funding-funding di luar dari yang retail dengan antar institusi. Kemudian juga ke regulator. Kita punya fasilitas repo. Artinya aset-aset yang kita miliki bisa kita repo kepada regulator untuk kita mendapatkan dana funding. Jadi likuiditas itu memang must have. Itu sudah dijaga dengan berbagai buffer-buffer yang kita siapkan. Selain itu, agak uniknya, krisis kali ini agak unik. Kenapa? Karena uniknya justru uangnya itu banyak tidak berputar. Jadi boleh dikatakan sebagian besar bank itu, terutama bank-bank buku 4, bank-bank besar seperti Bank Mandiri, kita justru kelebihan likuiditas. Karena apa? Karena banyak orang tidak bertransaksi, tidak traveling, tidak menjalankan usaha, masih wait and see. Justru sekarang itu kita likuiditas kita sangat terjaga. Jadi kondisi pandemi ini dari sisi likuiditas itu bukan merupakan suatu tantangan yang signifikan, tapi justrunya kita sekarang permasalahannya adalah bagaimana merestrukturisasi nasabah-nasabah kita yang menjadi debitur kita agar usahanya tetap berjalan dengan lancar sehingga bisa memberikan repayment yang baik kepada Bank Mandiri. Terakhir, bagaimana menerapkan 3A tadi, 3 thinking skill tadi, ahead, again, across di dalam kondisi pandemi. Benar, kami menerapkannya. Untuk thinking again, kami memikirkan apakah proses kerja, apakah fasilitas yang kita berikan itu memang sudah paling efisien, paling efektif. Jadi setiap berkala apa yang kami lakukan di dalam menangani krisis ini selalu kami pikirkan untuk mencari yang terbaik dan paling efisien. Kami belajar dari institusi lain. Benar, Mandiri udah besar, Mandiri sudah talentnya sudah kemana-mana. Di berbagai instansi kami punya kurang lebih 100 lebih talent yang sekarang sudah dipercaya menjadi direktur di mana-mana, menjadi komisaris di BPD, di institusi pemerintah. Tapi kami tidak berhenti untuk belajar karena kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha untuk mencari yang terbaik. Karena itu kami belajar kepada instansi lain, kepada universitas, kepada peneliti, kepada konsultan, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa terus kami perbaikin. Itu adalah thinking again, thinking across. Itu tentunya belajar dari berbagai pihak dan thinking ahead, memikirkan kira-kira tahun depan, 2 tahun lagi, even bulan depan, 3 bulan lagi, kira-kira apa sih yang akan terjadi impact kepada Bank Mandiri. Itu ada satu unit yang khusus mengamati, khusus mencermati dan menganalisa untuk membuat skenario planning. Penting sekali untuk membuat skenario planning dengan size-nya Bank Mandiri sebesar ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh penanya, karena dalam konteks ini Bro Ensis, saya manggilnya Bro Ensis. Mungkin Bapak Ibu, para penanya mungkin kurang berkenan, mohon maaf, ini sekedar untuk membuat suasana lebih rileks. Demikian Bu Suparto, terima kasih. Thank you, terima kasih sekali Bro Adeha, Bro Ensis Airlangga Forum. Sekarang akhirnya untuk peserta ini Bro Ensis Airlangga Forum, dan di sini juga
hadir ternyata Pak Sabilar Rasyad, ya dari Aceh, selamat bertugas. Beliau adalah patriot negara Republik Indonesia. Beliau adalah TNI kita yang ada di Aceh gitu ya, tapi juga sedang menempuh pendidikan program doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Terima kasih sekali Bro ADH, Pak Agus Dwi Handaya, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri. Terima kasih pada Prof. Fendi Suharyadi, beliau adalah Koordinator Doktor PSDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan terima kasih kepada seluruh jaringan radio kita. Bro Suparto, boleh sedikit? Ya. Nuhun sewu. Ya aku itu kalau ada acara lain nanti juga diundang lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Nuhun sewu. Jadi izin matur nuwun. Jadi terima kasih. Jadi kalau Bro ADH sudah semacam ini, kami akan berikan ruang sebesar-besarnya karena setiap Jumat jam 3 sampai jam 5 sore itu kita bekerja sama dengan Radio Suara Sidoarjo dan jaringan radio-radio yang ada di Jawa Timur tadi, 22 radio yang menyiarkan live dan beberapa kampus di Malaysia. Ini juga dipantau di Malaysia. Untuk itu hari ini meskipun ini tim radio-radio gini, aku anu ra izin yo karena karo Pak Direktur Kepatuhan apa pukul 17-nya nanti lebih sedikit gak apa-apa wong ini sama Bank Mandiri loh. Iya Cak, gak apa-apa Cak, engko pokoke Pak Agus yo melu tampil maneh. Ngono. Jadi terima kasih sekali dan yang hadir di studio di sini ada Bu Arfa, Mas Alfian dari Bank Mandiri. Saya ingin tegaskan bahwa Ramadan ternyata bulan yang mubarak. Bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga kita ngabuburit mencari ilmu bersama, tapi kita yakin bahwa gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati, transformasi kepemimpinan pasca pandemi bersama Bank Mandiri sore ini, abdi untuk NKRI.